Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai bimbingan konseling. Ada yang tahu apa itu bimbingan konseling? Jadi, bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan yang ditujukan untuk peserta didik, baik itu individu ataupun kelompok, supaya mandiri dan tetap bisa berkembang secara optimal. Tak hanya itu saja, bimbingan yang diberikan juga meliputi bimbingan sosial, karir, belajar, dan lainnya, melalui berbagai macam layanan dan juga kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi, pada intinya bimbingan konseling adalah sebuah proses interaksi antara konselor dan juga konseli, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dalam rangka membantu para konseli supaya bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya atau bisa memecahkan masalah yang sedang mereka alami. Yang selanjutnya yaitu tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, berencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan juga kehidupan peserta didik di masa depan. Yang kedua, mengembangkan semua potensi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik secara lebih optimal. Dan yang ketiga, bila melaksanakan keterampilan ataupun teknik belajar secara efektif. Selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Melalui bimbingan dan konseling, para siswa akan dibantu untuk lebih bisa memahami siapa dan bagaimana dirinya, sehingga dapat menggali potensinya ataupun lingkungan yang mereka tempati. Yang kedua yaitu fungsi pengembangan. Bimbingan konseling akan membantu para siswa untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya, sehingga nantinya bermanfaat untuk masa depan. Di dalam menjalankan fungsi pengembangan tersebut, diberikan bimbingan konseling melalui bimbingan yang sistematis dan juga terus-menerus, fasilitas yang mendukung, serta menciptakan lingkungan yang tetap kondusif. Yang ketiga yaitu fungsi preventif. Fungsi preventif adalah memberikan antisipasi terhadap berbagai macam permasalahan yang mungkin saja terjadi dan dialami oleh siswa, kemudian melakukan upaya untuk mencegahnya. Yang keempat atau yang terakhir, fungsi fasilitas. Bimbingan konseling akan memberikan berbagai kemudahan kepada para siswa untuk mencapai pertumbuhan dan juga perkembangan seoptimal mungkin, selaras, serasi, dan juga seimbang dalam keseluruhan aspek diri siswa. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat bimbingan konseling. Yang pertama, menciptakan pandangan positif kepada diri sendiri dengan adanya perasaan yang lebih bahagia, lebih baik, dan juga tenang serta nyaman. Yang kedua, menurunkan tingkat stres yang dihadapi oleh para peserta didik karena tugas dan beban belajar yang cukup banyak atau karena persoalan lain yang harus mereka hadapi. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk lebih memahami diri sendiri atau orang lain sehingga akan tercipta kekerabatan yang erat dan efektif. Dan yang keempat, membantu peserta didik untuk lebih bisa mengembangkan diri sehingga bisa menggunakan potensi yang ada pada dirinya sendiri secara optimal di masa mendatang. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai bimbingan konseling. Jadi, pada intinya dengan adanya bimbingan konseling akan sangat membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya secara optimal, serta dapat memberikan bantuan atau pengarahan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Semoga penjelasan singkat mengenai bimbingan konseling tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.